Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Kali ini kita bertemu yang paling luar biasa spesial dalam Close the Doctor. Dokter kita podcast dari Rumah Sakit Sayang Someah yang sangat luar biasa. Kali ini justru lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena kita sekarang memiliki dua artis dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama, narasumber yang ini cantik-cantik jelita dua-duanya yang sangat luar biasa. Kita sudah mengenal yang pertama nanti Dr. Eva, dokter wadir kita yang sangat energik, yang sangat brilian dengan ide-ide cemerlangnya. Salah satunya juga adalah program Someah ini, salah satunya. Tepuk tangan. Subhanallah. Dan yang kedua nanti kita akan memperkenalkan dengan narasumbernya langsung siapa dia. Baik. Untuk sekarang Mangga, ini orang Indonesia, asli loh dari Indonesia, tapi beliau sekarang itu bermukim di Amerika Serikat. Beliau juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam dan subspesialisnya dokter geriatric medicine. Oh, luar biasa. Baik, langsung saja kita akan kita sambut. How are you, doctor? I'm fine, thank you, Dr. Sunny. Thank you for nice introducing this morning. This is our glad to have you here. Welcome to Cianjur. Thank you. Welcome back to Indonesia. Thank you. And welcome to our hospital. Our hospital name right now, Someah. All right. So we have a tagline to welcome someone with the greetings, with the salam Someah. Okay, salam sampurasun. Salam sampurasun. Rampes. Rampes. Can you introduce yourself, doctor, Sure. about yourself Sure. and where you in American, exactly your address or something like that, Sure. or in your job also, please. Sure. First of all, I really appreciate and such honor for me to be here, especially in RSUD, Yes. Cianjur. It was honor for me. I was able to meet some of geriatric population yesterday, along with Bupati. Exactly. It was honor for me Yesterday, able right. to give a screening and give a service to masyarakat, population Cianjur, especially in elderly. My name is Nurlela Gubaya. Currently, I'm practicing geriatric medicine along with internal medicine. I'm currently practice in Memphis, Tennessee. Memphis. It's kind of small town compared to California, New York. Have what we call a Elvis Presley. That's correct. Memphis is one of famous where Elvis Presley was born. Yes, indeed. Currently, I'm seeing a patient as outpatient. Majority is geriatric population, especially people with dealing with degenerative disease or Yes. such as dementia. Yes, Those are my doctor. specialists. So I'm come here to visit Dr. Eva. We are classmates Really? in medical school. Oh, I see that. So it was honor for me, and she was such a great host and best friend forever to be here in Cianjur. Actually, this is the first time for me to be, staying and more than one day in Cianjur. So it was Really? beautiful. It was beautiful. Yeah. Yeah, thank you so much. You're welcome. All right, and where your practice in your medicine in Memphis? What the hospital? The name of your hospital? So I'm currently working in a profit organization, Tenet, Oh, really? but currently I'm working at St. Francis Hospital, and the clinic that I'm working right now is Memphis Medical Specialist. Yes, nice. Thank you so much. And maybe right now I want to apply to you to speak bahasa, right? Sunda juga nggak apa-apa. Still remember? You still remember about our Ya language? pasti atuh Sunda. Dari Dari tadi saya awal we stres. atunya. Dokter Sani, dari tadi saya stres ini saya ditanya bahasa Inggris, ke bahasa Sunda keluar. Malah laut. Saya semalaman menghafalkan Speechless. gaya-gaya bahasa Inggris.
how to speak in English with someone from abroad, from USA, you know that. So I want to make something beautiful in English, but right now I want to speak bahasa Sunda. Masya Allah, nuhun pisan aku nuhun. Kesepakatan bahasa Sunda. Ya Allah. Tapi ini surprise ya, orang yang sudah lama di sana, lama di Amerika, 21 tahun ya. 21 tahun, tapi bahasa Indonesianya masih bagus, bahasa Sundanya juga masih kene emut, masih kene sae, subhanallah. Ibu orang Sunda atau Bandung? Bandung, di Bandung, tiga gerkalong. Nyarios atau tika mana? Gerlong abdi ge orang Bandung. Orang Bandung ya. Pangamengan gerlong mah atuh, masya Allah. Banyak yang dari Amerika atau dari luar ya ketika kesini, apa itu bahasa Indonesia? Saya sudah lupa itu, ya kan? Ternyata masya Allah, tepuk tangan. Thank you. Nah, untuk Dokter Eva kayaknya semua orang sudah kenal dong. Udah jangan memperkenalkan lah, saya sudah luar biasa. Orang-orang sudah hafal. Betul. Sekarang itu hanya Dokter Lela. Tapi nanti juga kita akan bertanya juga. Karena saya juga akan bertanya mengenai masalah geriatri ini yang sangat luar biasa. Karena ini merupakan satu program nasional juga, dokter. Iya, kemarin tuh alhamdulillah saya bisa menghadiri ya pengukuhan lembaga lansia seluruh Indonesia kemarin. LC ya, sangat luar biasa. Itu sangat spesial. Iya, betul. Luar biasa. Dan dokter hadir di sana memberikan alhamdulillah, satu supporting yang sangat bisa hebat. menghadiri di sana dan untuk kawan-kawan elder yang di sana pun juga merasa sangat surprise dengan adanya dokter, bahkan katanya pengen terus diperiksa sama dokter. Gimana prakteknya katanya gitu. Sebelum di Amerika Pak prakteknya pengen disusul. Luar biasa dokter. Iya. Baik, ini pemirsa semua yang sangat luar biasa, di mana Ibu Dr. Nurlela ini akan mencoba untuk berdiskusi dengan kita saat ini mengenai masalah manfaat olahraga bagi lansia ya, begitu betul, ya. Dimana lansia pun juga harus menjadi lansia yang sehat, yang prima, yang kuat dan bahagia. Betul. Sehingga olahraga ini pun juga salah satu nilai untuk itu. Dan juga untuk meminimalisir datangnya penyakit mungkin ya, dokter. Betul sekali. Baik, kalau gitu saya ingin tanya langsung nih, dokter. Manfaat olahraga bagi lansia itu seperti apa sih? Ya, mungkin kita bahas dulu latar belakangnya ya. Oh, siap. Latar belakang. Seperti kita ketahui, kebanyakan para lansia itu menghabiskan waktu sehari-harinya itu nonton TV, duduk-duduk, berbaring, makan, tidur, atau dibilang mager, ya kurang bergerak lah. Kalau di kampung saya bilang sedentary lifestyle. Gitu. Memang ini hal sepele ya, ibu-ibu, bapak-bapak, bunda ya di permisa semua di Cianjur. Tapi kalau ini kebiasaan yang berlangsungan itu berisiko tinggi, terutama meningkatkan risiko untuk penyakit degeneratif pada lansia. Contohnya kemarin juga saya sempat dokter, penyakit generatif itu apa sih? Mungkin paling banyak di Indonesia itu terutama darah tinggi ya, diabetik atau kadar gula tinggi, stroke, penyakit jantung, peradangan sendi atau artritis gitu, ataupun perapuan tulang, perapuan lupa, iya betul, demensia. Nah itu salah satu degenerative disease atau penyakit degeneratif yang sering dialami pada lansia gitu. Tapi berat-berat juga ya. Iya betul. Ini, ya. Makanya kita sarankan itu tidak hanya untuk para lansia, tapi juga generasi muda ya, dari mulai anak-anak, dewasa, betul. Juga remaja, dan terutama lansia itu disarankan untuk olahraga tiap harinya karena manfaatnya itu banyak ya. Mungkin kita tidak bisa membahas semua manfaat olahraga, tapi kita hanya membahas beberapa saja manfaat dari olahraga. Yang nomor satu tuh, Dr. Sani, itu olahraga itu bermanfaat untuk menguatkan otot-otot dan tulang. Menguatkan otot dan tulang. Seperti kita ketahui ya, Dr. Eva kan, dengan meningkatnya usia, terutama pada lansia itu kan ada perubahan dalam tubuh kita ya. Otot-otot juga kan istilahnya atrofi atau mengecil. Menarik. Tulang-tulang kita kan lebih rapuh. Kalau bilang itu osteoporosis gitu. Dengan olahraga itu kita itu menguatkan otot-otot dan tulang kita juga, dan juga meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh.
sehingga mencegah resiko untuk para lansia itu terjatuh dan yang menyebabkan patah tulang. Gitu. Jadi itu nomor 1 manfaat olahraga. Mudah patah tulang. Mudah, iya betul, ya. betul. Jadi olahraga itu tidak hanya menguatkan otot-otot, tapi juga meningkatkan keseimbangan, koordinasi tubuh pada lansia. Ya, itu nomor 1. Nomor 2 itu meningkatkan peredaran darah dalam tubuh kita. Ya. Seperti kita tahu ya Dokter Eva ya, Dokter Sani, kalau kita olahraga itu kan tubuh kita tuh memerlukan sel-sel yang kaya dengan oksigen. Ya. Tepat sekali. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen di sel-sel tubuh kita, mau tidak mau, jantung kita kan harus bekerja keras tuh. Betul. Makanya dengan olahraga itu meningkatkan kerja jantung, jantung kita juga lebih sehat, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kadar gula darah, juga kolesterol. Jadi secara tidak langsung menurunkan resiko penyakit yang disebutkan tadi. Betul. Seperti penyakit jantung, penyakit stroke, itu salah satu. Nomor 3 itu olahraga itu mencegah penyakit otak. Seperti kalau di Amerika itu decline cognitive function ya, atau seperti demensia. Itu juga mempertajam. Yang tadi dibilang kepikunan. Itu mempertajam fungsi otak juga gitu. Karena kan seperti kita tahu kan kalau udah lansia itu kan mereka tuh lebih menyendiri ya. Udah gitu sosialisasinya kurang. Apalagi yang udah pada pensiun kan kita bisa dibilang itu apa sih? Power syndrome. Betul. Nah itu kan jadi para lansia itu lebih sering cemas, lebih sering khawatir ya. Makanya itu resiko untuk penyakit seperti depresi juga tinggi ya para lansia. Makanya olahraga itu membantu untuk menurunkan resiko penyakit seperti depresi atau demensia. Itu salah satunya. Luar biasa. Penting sekali. Penting sekali ya. Nilai plusnya buat para ibu-ibu yang mau langsing, olahraga itu melangsingkan tubuh. Pantesan dokter langsing sekali. Dokter Eva juga langsing. Iya, mereka berdua ini olahragawan yang luar biasa. Dokter Eva ini cycling. Iya. Ngomong-ngomong dokter Leila apa olahraganya? Favorite ya. Olahragawan juga ya? Enggak juga sih, saya suka outdoor ya. Kalau saya sama suami kan sering hiking, jalan gitu. Saya indoor. Gitu ya. Hiking gitu. Kita suka hiking kita itu ya. Sekali-kali lah coba hiking. Insya Allah ke Gunung Gede ya. Gunung Gede di sini ya. Kita bareng-bareng. Iya, insya Allah. Kalau nanti udah balik lagi ke Amerika, balik ke sini insya Allah. Next schedule. It's our promise, right? Iya, pasti. Nah, kemudian kira-kira nih yang tadi sudah dipaparkan yang begitu luar biasa manfaatnya. Kira-kira nih jenis olahraga apa sih yang paling cocok untuk mereka para lansia ini? Karena kan nggak semua mungkin. Betul, Dasani. Saya sarankan nih para bunda, ayah bunda, ibu-ibu, bapak-bapak semua warga Cianjur sebelum memilih olahraga yang aman, saya sarankan konsul dulu sama dokter di RSUD, juga dokter atau di puskesmas, masih Anda ya, ada konsul dulu, betul. Kita ya dokter Teti. Dokter Teti itu harus konsul dulu dokter gitu. Kesayangan dari. Iya betul. Kita harus konsul dulu. Ada beberapa contoh olahraga yang aman ya, murah meriah. Jalan kaki. Ya bapak-bapak, ibu-ibu atau ayah bunda di rumah bisa jalan kaki sama cucu sambil norong stroller. Betul sekali. Bisa jalan kaki di rumah-rumah tetangga. Tapi tong hilap pakai masker ibu-ibu, bapak-bapak mau jalan di rumah tehnya. Soalnya kan bisa mampir ngobrol lajeng tetangga kan gitu. Apalagi sekarang kan masih Covid ya. Jadi jangan lupa. Ngawitan, jangan lupa pakai masker. Itu jalan kaki itu yang murah, meriah, sehat dan aman. Tapi harus teratur berarti. Betul, harus teratur. Jalan kaki. Nomor 2 itu bersepeda seperti Dokter Eva. Tapi ibu-ibu jangan lupa ya, kalau hanya bagi para ibu-ibu atau bapak-bapak atau ayah bunda yang sudah bisa bersepeda, jangan sekali-kali yang nggak bisa bersepeda belajar bersepeda, takutnya nanti jatuh. Betul. Jadi bahaya. Yang sudah bisa baru ya itu. Dan yang ketiga. Tapi aman ya dok ya? Aman bersepeda aman ya. Dok bentar waktunya yang jalan kaki. Waktunya sama sepeda. Kita sarankan pagi-pagi, Dokter Eva. Pagi-pagi terutama mungkin jam 7 jam 8 pagi ya, karena kan kita itu jam 7-8 kan ada sinar matahari itu bagus untuk menyerap vitamin D, dan juga itu bagus dengan sinar matahari itu
mengganti circadian rhythm atau contohnya siklus tidur bangun tidur pada lansia. Itu bisa memberikan nilai itu lebih bagus ya. Jadi para lansia yang olahraga pagi-pagi itu tidurnya lebih baik pada malam hari. Menarik sekali, luar biasa, Ya. luar biasa. Jadi aktivitas pagi kita lebih penting. Lebih penting, Biar gitu, lebih pola penting. Baik. tidurnya teratur. Betul, Karena betul, banyak Dokter yang Eva. tidak bisa tidur teh, Dok. Betul, Iya, banyak iya, sekali, Dokter. iya, dan itu Yang mengganggu. malah Tidur. Iya. irama tidurnya terganggu. Iya, gitu. mengganggu tekanan darah tinggi yang jadi labal ya, jadi Iya, tekanan darahnya betul. tinggi, gula darahnya tidak teratur juga, Betul tidak sekali. terkontrol gitu, Iya. ya. Nah, yang berikutnya apa, Dok? Selain sepeda, yang masih bisa dan sangat ideal. Iya, salah satunya yang Dokter Sani kemarin diimplikasikan di Oh, itu. bersenam Senam zikrullah. zikrullah. Iya, itu. Program Dokter Sani. Program Dokter Sani kemarin yang keren. Itu bisa ya? Iya, Senam bisa. dan jalan zikrullah. Iya, itu bisa sambil sekali. berjalan, Iya. sambil olahraga pernafasan, Betul. juga mengingat dengan asma Tuhan. Betul Luar sekali, biasa. Dok. Itu senam, itu sangat membantu. Hanya mungkin fasilitasnya ya, yang di sini nanti Dokter Eva membahas ya untuk bersenam itu Siap. kan. Karena kan harus dikumpulkan warganya juga, tempatnya juga, itu fasilitasnya kan harus disediakan gitu ya, itu Yang bersenam. paling penting rutin. Nah, Betul. rutin, betul Dokter Eva, rutin. Seorang mah didawamkeun Iya. gitu ya. Di dalam. Iya. Selain itu berenang juga bisa, berenang juga bisa, itu salah satu. Nah, sekarang ada bapak-bapak ibu Dok, saya mah berdiri aja susah Nah, karena gimana tuh? lututnya sakit, pinggulnya sakit. Gimana dong? Saya nggak bisa naik sepeda, nggak bisa, contohnya jalan. Good point. Gimana tuh? Sambil duduk pun Dokter Sani bisa olahraga. Oh. Iya, yang penting itu otot-otot tetap bergerak. Sambil duduk. Ini Sambil luar biasa. tiduran bisa olahraga. Sambil tiduran. Gimana Betul. tuh, Dokter? Coba Contohnya bisa gini. contohkan. Bagi ibu-ibu yang lagi duduk nanti nih nggak betul. bisa berdiri lama karena mungkin ada peradangan sendi di lututnya atau di pinggulnya atau mungkin ada stroke ya, nggak bisa berdiri lama. Botol aqua Dokter Sani tadi pegang 2 kiwi pokoknya nama olahraga gitu, stretching ya kayak gini ya, lalu stretching bagian lengan atas Dua gitu, kali 20 2 kali 20 misalnya. gitu, lalu stretching. Nggak bawa botol juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kali, Dokter, ya? nggak apa-apa. Karena dia cari-cari botol di mana, nggak jadi Sekemampuan jadi aja olahraga. iya. Udah gitu juga leher ya, stretching leher gitu kan. Terus kaki pura-pura bersepeda itu bisa gitu Bisa, juga. ya? Iya. Nah, itu jadi tidak ada alasan ya Ibu Bapak Ibu, oh saya mah nggak bisa jalan, saya mah nggak bisa bersepeda, saya mah nggak bisa berenang, sambil duduk pun bisa, sambil tiduran pun bisa. Yang penting ada niat, Betul, ada kemauan. betul sekali, betul. Luar betul. biasa. Nah, selain itu apa lagi kira-kira? Karena saya ingin bertanya juga nanti, kira-kira nih waktu yang paling ideal juga nih untuk aktivitasnya itu berapa lama? Berapa lama? Ya, betul. Dokter Sani itu pertanyaan yang baik sekali. WHO atau CDC, WHO ya menyarankan itu olahraga itu 150 menit dalam seminggu, Dokter Eva. 150 menit berarti sejam. Bisa sejam, tapi dibagi-bagi. Dibagi ya. Contohnya 30 menit setiap hari dalam jangka 5 hari, atau 20 menit tiap hari dalam jangka 7 hari. Nggak bisa sekaligusin 150 Nggak menit boleh, gitu ya, nggak boleh dong. ya. Nah, Kalau ini harus jadi satu catatan. Betul. Nih. Kalau jam bisa dibagi-bagi. Betul, Dokter Eva, betul. Kalau di sana tuh bilangnya start low, go slow. Jadi perlahan-lahan. Contohnya jalan 10 menit aja dulu selama seminggu. Nanti kalau udah kuat baru 15 menit. Jadi pelan-pelan. Jadi jangan langsung saya mau jalan 2 kilo. Ya nggak bisa. Jadi pelan-pelan dulu aja. Pelan-pelan dulu. Jadi paketnya itu perlahan 10 menit dulu. Iya, betul. Nanti berikutnya nambah lagi. Sampai gitu ya. mencapai 2 jam dalam seminggu. Luar biasa. Gitu. Start low, go slow. Itu bilangnya. Oke. Ya. Siap. Ini keren sekali. Kemudian juga dalam hal ini semuanya dari yang usia 60 itu sama ya sampai usia katakanlah 90 tahun itu tetap 150 menit disarankan. Tapi berdasarkan kemampuan. Oke, jadi kemampuannya. Betul. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Apapun yang bisa ya dilakukan. Yang jadi kita harus tahu limit. Iya, ya, limitnya kita harus tahu, batasnya kita harus tahu. Baik, sangat menarik sekali. Dan ini thank you, Dokter. Sama-sama. Kemudian kita juga sebentar aja dengan Dokter Eva beralih. Ini bagaimana nih dengan program lansia di rumah sakit kita nih, Dok? Dengan yang sekarang ini
kan ada apa ya, kartu Kartu fast track. fast track ya, Yes. kartu soma luar biasa. Boleh diterangkan dong dok, seperti apa tuh? Oke, gini Dokter Ella ya, kondisi pelayanan kesehatan lansia di Kabupaten Cianjur, khususnya di Cianjur, ini kita punya poliklinik geriatri. Wah, Klinik hebat. geriatri. Hebat. Nah, klinik geriatri ini semakin hari itu semakin banyak pasiennya. Betul. Iya. Wow. Ternyata kalau lihat data dari BPS tahun 2021 di Indonesia itu kurang lebih 29,3 juta. Wah, banyak juga Berarti ya. kurang lebih 10,13%. Ya, betul. Wah, banyak. Tidak jauh di Cianjur. Cianjur juga ya, betul. Iya, kita kan 2.500.000 nih, Iya. ya. Itu kurang lebih 250.000 sampai 300.000 lansia yang iya, berumur iya, rata-rata 60 sampai 64 tahun. Iya, 10% juga berarti dok 10% ya? juga ya. Iya. Iya. Nah, dalam hal ini ada UHH tuh, umur harapan hidup. Kita harus bagaimana caranya sehat lansia di umur 70 tahun. Iya, betul. Sekarang udah naik 71-an lah. Wah, hebat. Nah, dalam hal itu, nih rumah sakit tahun kemarin tuh sampai tahun 2020 itu kita programnya nasional nih, program nasional seluruh Indonesia itu adalah termasuk salah satunya lansia, geriatri. Pelayanan geriatri itu menjadi program nasional. Wah, hebat. Tapi sekarang ini, nah berbeda penilaiannya. Nah, secara nasional kita ke arah stunting sekarang. Iya, Karena betul, fokus stunting, program ya. nasional stunting, Iya. bukan berarti ditinggalkan Iya, pelayanan geriatri. iya. Tetapi dalam hal ini bagaimana caranya rumah sakit mengembangkan pelayanan geriatri karena kebutuhan masyarakat, demand masyarakat itu sangat-sangat diinginkan oleh masyarakat. Betul, sangat tinggi ya. Bagaimana caranya menjelang umur lansia gitu ya, tetap sehat, tetap bugar, mandiri. Ya, Gitu, betul. seperti itu. Mandiri ya. Nah, Ya. sekarang ini kita ini sepertinya lebih jauh maju nih di Amerika enggak nih. juga. Siapa tahu kita bisa ngikut ya, Iya. mencontoh Memberikan kita satu studi banding. Studi ide yang sangat luar biasa. Ya, betul ya. Kita lanjut ya studi Ayo, banding. Studi banding Kita kita ke ke Amerika. Ke Memphis, Ya. Memphis kampung ya. kampung-kampung Amerika. Amerika ya. Luar Begitu biasa. dong. Iya. Nah, di sini program lansia ini ingin Ya. menjadi inovasi karena Iya. kemarin juga Bapak Bupati menyampaikan bahwasanya keinginan Kabupaten Cianjur terutama di rumah sakit tempat-tempat pelayanan kesehatan bukan dipenuhi oleh orang-orang sakit, tetapi dipenuhi oleh orang-orang sehat Iya. yang ingin check up, Ya, ingin betul. pemeriksaan Screening kesehatan. ya. Betul, screening. Dan dalam hal ini juga kan di Cianjur mah kan masyarakat nate dedeh ke orang tua. Nyaah, iya, Nyaah kasepuh, Dok. Betul. Ya. Dalam hal ini kita harus fasilitasi. Ya. Dan banyak hal juga yang tadi disampaikan orang tua itu di Cianjur juga seperti itu. Kalau misalnya udah post power peak syndrome itu banyak banget gitu ya, banyak ke arah psikologis juga. Iya, betul. Nah, dalam hal ini kita pengen mengembangkan nih geriatri itu lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dan lebih dirasakan oleh masyarakat, kepentingannya. Nah, dalam hal ini kita sudah ada klinik geriatri dan sudah ada dokternya yang khusus ke sana. Cuma dalam hal ini, Dok, kita pengembangannya nih apalagi gitu, karena mungkin rehabilitasi mediknya harus dilengkapi, sarana prasarana harus dilengkapi, dan sekarang itu rehabilitasi medik sudah memfasilitasi. Wah, mungkin hebat. Poin apa yang akan, program apa yang akan membuat fasilitas di rumah sakit sayang akan mumpuni yang akan memfasilitasi masyarakat apalagi gitu. Kurang lebih Dokter Ella kemana sudah lihat ya? Iya, betul. Sudah lihat. Nah, mungkin apa gitu. Jadi ini sebuah pertanyaan meminta masukan sama Dokter Ameriki yang sangat luar biasa. Kira-kira nih untuk pengembangan program kita apa sih? Apa yang berhubungan nanti mungkin begini Dokter Eva, program dengan apa, kelengkapan fasilitas apa yang akan kita siapin sehingga menjadi satu nilai yang cukup mumpuni juga di kita. Betul. Dok, kemarin udah ngeliat kan kita punya
hidroterapi. Oh iya tuh hebat nomor satu. Cuman ada satu di Jawa Barat loh. No, the best. The best, ya, the best ya. Yang paling besar. Ya, yang paling besar. Ya. Dimanfaatkan untuk terapi lansia. Oh itu sangat bermanfaat, terutama bagi pasien atau penderita seperti yang stroke ya, atau pasien yang ada peradangan sendi tapi yang kasusnya udah parah gitu ya, itu kan bisa dipakai untuk rehabilitasi. Kerjasama dengan dokter rehabilitasi untuk menguatkan otot-otot, membantu improve keseimbangan, balance. Jadi mereka itu bisa independen lagi. Itu harus dipakai sekali itu kalau menurut saya ya. Terus Dok, fasilitas apa yang harus kita kembangkan? Ya, kalau menurut di Amerika saya masih pelayanan. Jadi geriatrik itu di hospital umum atau sendiri. Jadi kita tuh kan ada dua ya, Dokter Eva, kita ada outpatient di klinik sama di hospital. Udah gitu ada juga di rehab atau subacute rehab. Kalau yang pasien sudah dirawat itu biasanya tidak dilangsungkan dipulangkan ke rumah, tapi di daerah ditempatkan di rehab dulu. Itu bagi orang-orang yang memerlukan rehab khusus untuk geriatrik. Rehabilitasinya. Betul Jadi, Dokter Eva. Satu gedung khusus untuk geriatrik gitu kalau di sana. Menarik sekali. Ya, tugas saya itu di outpatient itu men-screening untuk pasien-pasien yang seperti Dokter Eva sama Bupati disebutkan, gimana cara mencegah penyakit-penyakit yang common atau sering diderita sama lansia. Jadi kita harus screening itu minimal dok kalau yang sehat itu 1 tahun itu harus datang ke office ya, ke dokter. Minimal berapa, Dok? 1 tahun. Yang sehat ya. Yang sehat maksudnya yang tidak menderita penyakit jantung, yang tidak menderita hipertensi, tekanan darah tinggi, diabetes, tidak punya keluhan, 1 tahun sekali harus check up, periksa. Itu umur berapa? 65 ke atas. 65. Untuk geriatrik ya. Sip, itu. Nah itu screeningnya itu screening nomor 1 itu depression screening, karena mental disorder itu sering banget kan di geriatrik. Yang kedua, yang kemarin itu kan kita fall screening itu screening untuk lansia yang sering jatuh atau high risk untuk jatuh, itu nomor 2. Yang ketiga itu screening buat kognitif atau penurunan daya fungsi otak. Itu nomor 3. Dan yang keempat itu screening kalau di sana itu activity daily living. Ditanya, Bapak Ibu nyiapin makanan sendiri apa dibantu? Kemandirian. Obat. Nah, itu activity daily living, independent active daily living, itu yang nomor 4. Dan yang selanjutnya itu screening buat darah tinggi, jadi diperiksa tekanan darahnya, screening buat diabetic, cek buat fasting sugar kayak gitu. Nah, itu di screening kalau di sana itu. Di screening. Jadi tiap tahun itu di screening. Di screening di sana itu. Bagi penderita contoh yang diabetik atau punya penyakit darah tinggi itu lebih sering lagi periksa check up ke kita. Minimal itu 3 sampai 6 bulan tergantung kondisinya mereka atau berapa banyak comorbidity. Dengan seperti itu mencegah komplikasi dari comorbidity dari pasien-pasien itu sendiri. Gitu. Jadi rumah sakit itu digunakan untuk mencegah, fasilitas untuk pencegahan, bukan mengobati. Karena mengobati itu lebih mahal kan dan biayanya. sangat esensi dalam hal ini. Jadi juga ada untuk biaya juga akhirnya kan lebih kita bisa tekan karena kan pada intinya mengobati itu malah jadi mahal pada akhirnya. Jadi dalam hal ini sangat luar biasa, sangat esensi sekali. Jadi kita pun sebetulnya punya ya Dokter Eva, namanya Perkasa. Jadi Perkasa Lansia nanti. Perkasa Lansia. Setiap 1 tahun sekali. Setiap minimal 1 tahun sekali dari 60 pemeriksaan tahun. Perkasa Lansia. Itu bagus sekali. Sih, di sini juga sudah hebat atau dibandingkan di sana? Enggak Dok, di sini teh kadang rencana lebih keren, aplikasinya, Insya Allah, monitoring evaluasinya. Nah, kita akan perbaiki. Ya, Insya Allah kedepannya, Insya Allah kedepannya. Ya. Nah, kalau rumah sakit mungkin penyediaannya itu seperti screening buat cancer ya. Kalau di sana colon cancer, seperti kolonoskopi kan bisa disediakan ya di rumah sakit RSUD. Ya, itu kan kolonoskopi itu sampai usia 75 ya, itu screening. Yang kedua breast cancer screening tuh mammogram, itu biasanya sampai usia 80 ya. Itu tuh wajib ya diperiksa ya? Wajib. Kalau untuk kolonoskopi tidak keluhan setiap 10 tahun sekali, kalau hasilnya itu tidak ada temukan apa-apa gitu. Kalau mammogram tiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali? Mammogram untuk. Di situ sudah program rutin ya? Rutin, di sana itu rutin. Wajib gitu? Bukannya wajib, disarankan.
diutamakan gitu. Jadi kita sebagai dokter geriatri itu menyarankan kepada pasien untuk screening untuk cancer. Apalagi gitu. Yang disarankan di rumah sakit itu mamogram, vaksinasi. Jadi di sana mah vaksinasi, Dok. Sampai vaksinasi kanker serviks aja jadi rutin. Luar biasa. Jadi untuk remaja wajib. Kan kalau kita wajib dasar kan baru dasar, untuk anak-anak ya. Kalau di sana kanker itu cervical cancer cervical cancer, vaksin, flu, influenza, flu tiap tahun di sana harus, pneumonia vaksin buat pneumonia di sana itu harus bagi lansia itu. Itu tuh sudah jadi dasar mereka. Mereka. Betul, sudah jadi dasar. Kalau kita kan baru dasar yang itu yang rutin anak-anak yang BCG, polio, campak. Kalau di sana sudah kanker mulut rahim, ada vaksinnya flu, meningitis, Kalau kanker rahim mungkin itu untuk anak-anak muda remaja targetnya Kalau untuk lansia tidak. Kalau lansia itu flu vaksin, pneumonia vaksin, terus sekarang kan ada pandemi COVID COVID vaksin, itu yang diutamakan untuk para lansia. Baik, sangat luar biasa sekali. Namun kita coba hentikan sebentar karena banyak pertanyaan udah dari tadi ya Allah kita sapa semuanya yang ikut di live streaming kita di podcast kita. Yang sekarang kita coba sapa dari Nasef Nugraha Salam Somea dokter semuanya. Salam Somea. Somea Numatak Bunga. Izin bertanya katanya, selain olahraga apakah diperlukan konsumsi suplemen nih dok untuk lansia? Kemudian apa yang harus diperhatikan dalam olahraga pada lansia sehingga tidak cedera? Pertanyaannya menarik. Betul, itu buat AA atau Bapak Nasef Nugraha itu pertanyaan yang bagus sekali. Untuk suplemen itu kita sarankan lebih baik para lansia itu mengkonsumsi makanan yang bergizi Kalau kita sarankan seperti buah-buahan, sayur-sayuran itu kan banyak nutrisinya tuh, protein seperti ikan, tempe, tahu itu kan banyak sekali nutrisinya. Tapi bagi para lansia yang tidak bisa mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang banyak, mungkin karena giginya ompong atau pencernaannya contohnya ada masalah gitu, boleh makan suplemen, contohnya multivitamin gitu boleh satu kali sehari boleh. Nah, ada vitamin yang bagus untuk para lansia untuk mengurangi resiko pengeroposan tulang, yaitu kalsium sama vitamin D vitamin D itu salah satu nutrition supplement yang boleh dikonsumsi sama lansia. Tapi mereka itu harus konsul sama dokter dulu sebelum makan suplemen atau vitamin. Lebih baik konsul dulu sama dokter. Nggak boleh asal dok. Betul. Ketika ada promosi-promosi bagus dan lain-lain. Iya betul. Sebaiknya dikonsulkan. Konsul dulu karena masih banyak ingredient atau zat-zat lain yang mungkin membahayakan liver atau ginjal. Ya betul. Good point. Nah yang kedua apa tadi pertanyaannya? Bagaimana nih untuk diperhatikan sehingga dalam olahraga lansia tidak cedera? Ya, seperti tadi saya sebutkan tadi, konsul dulu sama dokter. Pertama konsul. Olahraga apa yang aman, yang cocok untuk para bapak-bapak, ibu-ibu atau bunda ayah bunda di sana, terutama bagi yang punya penyakit jantung atau radang arteri, dikonsul dulu supaya olahraganya itu aman. Mengarahkan kemana yang lebih aman, yang lebih yang pas gitu. Betul. Oke, yang berikutnya, terima kasih tadi pertanyaannya luar biasa, Pak Andriana Ibrahim. Salam Somea. Salam Somea. Ingin bertanya dokter, jika lansia itu mempunyai diagnosa kardiomegali, kadang detak jantung di bawah 60, olahraga apa yang cocok atau mengatasi kondisi demikian? Itu pertanyaannya dokter. Betul. Selamat pagi Bapak Ibrahim. Jadi tergantung kondisi pasiennya itu sendiri Contohnya gini, kalau pasiennya itu mampu berjalan, contohnya 10 menit tidak ada keluhan sesak napas, tidak keluhan sakit dada, itu nggak apa-apa jalan. Nggak apa-apa jalan. Atau bisa contohnya bersepeda gitu tanpa cedera jadi harus aman masih bisa. Tapi disarankan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda yang punya penyakit jantung atau heart failure, penyakit gagal jantung, kalau bisa olahraga itu ditemani sama family member atau keluarga atau anak cucu, supaya kalau ada
gejala, contohnya tiba-tiba lagi olahraga sakit dada atau duduk istirahat. Jadi langsung, jangan dipaksain. Jadi langsung jangan duduk. dipaksain. Ya, jangan dipaksain. Kita harus tahu batas limit pada saat olahraga. Jadi kalau ada gejala, berhenti, duduk, konsul sama dokter. Gitu. Dok, saya nih jalan kaki kok tiba-tiba jantung saya sakit, dada saya sakit atau tiba-tiba saya sesek gitu. Mungkin ada gejala yang perlu diatasi gitu. Atau mungkin juga awalnya memaksakan, Dok, ya. Ya. Begitu sudah terasa, masih terus dipaksakan. Masih terus, ya. Itu nggak boleh, gitu. nggak boleh. Kadang kan ada begini, Dok. Ada yang sudah cycling sepeda nih. Ternyata tiba, aduh sakit gitu ya. Dia berhenti, kemudian dia istirahat. Nah, bagaimana istirahat yang bagusnya? Langsung duduk atau olah nafas atau bagaimana, Dokter? Ya, kalau yang pertama ya, terutama itu contohnya lagi jalan nih. Duduk di daerah yang aman ya, jangan duduk di tengah jalan terutama. Oh, iya. Saya juga tahu. Duduk di daerah aman, bahaya soalnya di sini banyak motor ya, terkesenggol motor gitu. Udah gitu di tempat yang tertuduh ya. Siap. Jadi telepon atau kontak family member atau saudara atau family untuk menjemput gitu kalau ada keluhan gitu. Jangan dipaksain gitu, karena kan seringnya kejadian lagi berolahraga jatuh pingsan. Udah gitu akhirnya mereka ada cardiac arrest ya. Jadi kalau kita penyakit jantung kaget. Nah itu jadi kalau saya sarankan konsultasi sama dokternya dan kalau olahraga ditemanin sama keluarga. Ya. Kalau tidak minimal bawa kontak telepon ya. Iya, betul. Atau olahraganya di rumah, jalan di rumah, di sekitar rumah nggak apa-apa. Ya, di halaman, Kalau di halaman. capek jangan dipaksain. Jangan dipaksain, istirahat dulu, tarik nafas dulu. Iya, betul Dokter Eva, betul. Makanya sangat penting sekali untuk konsul ke dokter sebelumnya. Betul. Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya sangat luar biasa. Kemudian dari Suci Nofri nih, Dok. Salam somea, Dok. Salam somea. Somea Numata Bunga. Izin bertanya mewakili pertanyaan para lansia nih. Untuk peradangan sendi sakit lutut, bolehkah dipijit menggunakan minyak urut? Nah, Dok, di sini kan banyak itu minyak urut. Iya. Gitu. Gimana? Ini mungkin agak keluar dari topik ya. Ini kan membahas peradangan sendi. Tapi ini menarik juga. Menarik juga ya. Nah, untuk peradangan sendi itu kan bermacam-macam penyebabnya ya. Nah, kalau penyebabnya itu contohnya karena osteoarthritis. Dilihat dari penyebab dulu atau wear and tear ya gitu. Iya. Kalau diurut itu mungkin mengurangi sakit, tapi kalau misalnya tambah sakit ya jangan. Betul. Gitu. Atau peradangan sendi contohnya karena penyakit asam urat, itu kan treatmentnya itu bukan diurut, tapi dijaga makanan dan juga makan obat supaya asam uratnya turun ya. Atau penyakit radang sendi karena autoimun, contohnya seperti rheumatoid arthritis or ankylosis spondylosis, itu karena autoimun kan. Betul jadi tubuh kita membuat antibodi tapi menyerang sendi-sendi kita, contohnya lutut gitu. Itu treatmentnya itu ada obat yang menurunkan peradangan sendi. Jadi tergantung obat, ya? Penyebabnya apa. Ya, kalau misalnya diurut nggak sakit, tidak menyebabkan sakit tambah parah ya nggak apa-apa. Tapi kalau tambah parah ya berhenti. Kalau di Cianjur mandi urut gitu. Jadi udah usap-usap aja pengintannya, Dok. Diusap-usap boleh. Bilih jantan bengkak malihnya. Bilih ya. Dikonsulkan ke dokter. Di RSUD kan ada ortopedik ya. Nah, mendingan konsul ke dokter ortopedik kalau menurut saya. Iya, betul. Siap. Dokter Rizky namanya. Dokter Rizky, ya. Dokter ganteng. Luar biasa loh Dokter Rizky. Kemudian pertanyaan berikut dari Muhammad Al-Jabir. Salam somea Numata Bunga. Dengan adanya program somea yang salah satunya daftar online juga fast track untuk lansia sangat mempermudah pasien. Tetap dipertahankan dan meningkatkan terus kualitas RSUD. Wah, ini semangat nih kita ya. Ini mau penyemangat kita nih. Terima kasih Nuhu. Luar biasa. Hebat. Karena kita punya fast track, Dokter. Iya. Jadi untuk yang usia-usia tadi yang lansia di atas 70 tahun, kita itu otomatis akan dikasihkan kartu somea supaya mereka mendapatkan fast track khusus specially untuk mereka sehingga apapun juga menjadi dipermudah, dipercepat dan menjadi puas. Hebat. Program awal dong. Iya, hebat sekali. Hebat sekali itu programnya, hebat. Wah, luar biasa sekali ya.
ya. Sangat luar biasa, memberikan inspirasi buat kita. Oh, sama-sama. Pemikiran kita semakin sama kita juga, saya juga belajar. Iya. Dan ini pemirsa kita pun juga terinspirasi dengan dokter. Seorang dokter yang dari Indonesia bisa berpraktek di sana dengan subspesialis di Amerika dan menjadi sebagai nilai public figure yang sangat luar biasa. Dan kita pun juga merasa, frankly speaking, we are honored to be got you here. Satu lagi bertanya, saya ini penasaran. Apa? Takutnya ada teman-teman yang ingin sekolah ke luar negeri. Nah, gimana tuh, Dok? Kalau pengen ada yang terinspirasi, pengen seperti dokter juga. Boleh nggak spesialis di sana? Atau misalnya kalau sekolah di sana seperti apa? Boleh. Jadi banyak sekarang itu mahasiswa kedokteran lulusan Indonesia itu yang berusaha untuk spesialis di sana ya. Programnya beda-beda, tergantung spesialisnya maunya apa mau internal medicine seperti saya, penyakit dalam, atau mau surgery, atau mau OBGYN, atau mau cardiology, itu programnya tuh beda-beda. Tapi yang pertama itu harus dilihat sekolahannya itu terakreditasi tidak. Harus akreditasi ada daftarnya itu di namanya organisasi UCFMG itu sekolah-sekolah yang terakreditasi. Nah, kalau terakreditasi mereka bisa melanjutkan studi untuk spesialis di sana, gitu. Nah, terutama ada tahap-tahapannya ya, tentunya ya ada tahap-tahapannya ya. Jadi nggak langsung ke sana. Jadi mereka tuh harus ngambil ujian dulu, namanya UCMLI. Apa itu? Exam, United States Medical License Exam. I see. Jadi ada step 1, step 1, step 2, step 3 gitu. Nah, yang untuk step 1 tuh bisa diambil di sini, contohnya sambil kuliah atau koas di UI. SKED-nya di sini misalnya. SKED-nya di sini, koasnya di sini, tapi ngambil jadi ngambil UCMLI step 1-nya di sini. Itu cuman ujian tertulis ya, itu tertulis aja. Nah, kalau udah lulus step 1, udah lulus jadi dokter di sini, bisa ke sana gitu. Tapi harus tentunya mencari kesempatan, karena kan bersaingnya dengan lulusan di sana juga gitu. Jadi jadi saingannya memang lebih sulit, tapi bisa kok. Saya aja bisa, kenapa nggak bisa? Ya benar nggak gitu? Tidak sesulit apa yang dibayangkan. Enggak. Asal pokoknya tapi ada kerja beasiswa keras juga ya di sana. Ya ada. Kalau untuk kedokteran ada. Iya. Keren. Ya, tapi kalau residensi ke sana kan digaji ya, tapi gajinya minimum gitu. Kalau di sini kan beda ya. Tapi untuk kedokteran itu bisa dapat beasiswa juga, dapat beasiswa. Ya. Sangat menarik dan sangat memberikan inspirasi buat untuk adik-adik kita. Yang ingin sekolah. Tidak ada waktunya. Kita mah nggak sekolah, kita mah studi banding. Itu our promise ya. Iya benar-benar kita. Baik, pemirsa podcast semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah selesai semuanya dan kita berterima kasih. Hatur nuhun, Dr. Eva. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dokter. Thank you, Dok.